kami terlalu gelisah sehingga ada kejadian apapun kami jadi stres gitu. Tapi kan tadi dokter bilang detak jantungnya udah berhenti kan? Oh, memang. Makanya itu yang saya sebut keajaiban. Keajaiban. Terus terang saja Pak Agus, pukulan mental yang harus diterima oleh Pak Rusian itu berkaitan dengan kematian putra dan cucu-cucunya cukup berat. Bahkan tadinya saya pesimis kalau Pak Rosihan bisa selamat. Tapi apa mau dikata, keajaiban milik itu, mereka semua tidak bisa lari kemana-mana. Bagus, 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 bagus. Sekarang tugas kamu cuma satu. Tutup mulut alias diam. Diam. Maksud saya, sisa pembayaran itu kapan, Pak Gus? Sisa pembayarannya akan aku selesaikan setelah ada pengumuman resmi dari polisi yang mengatakan bahwa mereka semuanya mampus. Tidak! Tidak! Mereka tidak mati! Mereka tidak mati. Mereka berada di atas tumbukan jerami. Mereka tidak mati. Mereka berada di atas tumbukan jerami. Aku akan pergi jauh. Aku akan menghilang tanpa jejak. Aku akan menganggap semua ini sebagai masa lalu. Ya, itu yang harus aku lakukan. Aku sangat sayang pada Mawar, Mida, dan juga Alini. Tapi ini kesempatanku satu-satunya untuk lepas dari belenggu rumit ini. Sebentar lagi kita harus jemput si tua bangka itu di bandara. Dan aku sudah tidak sabar ingin melihat bagaimana reaksi dia. Katakan. Jangan bikin Papa penasaran. Yuk, katakan ayo. Fikar, tidak Alini, semuanya mereka nggak bisa datang karena Agus nggak mungkin ngomong Pak, nanti Papa shock kalau Agus bilang Pak. Mereka sudah meninggal kena bom, Pak. Dan Pak, tubuh mereka hancur berkeping-keping kena ledakan bom yang sangat dahsyat, Papa. Ya. Roji. Pingsan. Detak jantung pasien berhenti. Kita harus bertindak cepat. Pak, Papa mesti selamat Pak, Papa nggak boleh mati Pak. Dok, tolong selamatkan Papa saya dong. Gus, serahin aja sama dokter, Gus. Oh, selamat Pak, Papa nggak boleh mati Pak. Pak. Kamu dengar tadi, Gus, detak jantungnya sudah tidak ada. Itu berarti sebentar lagi dia hampir mati. Hampir. Sebentar lagi juga dia pasti koit. Kalau dia sudah koit semuanya bakal beres. Iya, Gus. Tinggal satu lagi. Perempuan gila itu yang harus kita singkirkan. Setelah itu, semua harta dari keluarga Rosihan milik kita. Sekarang kita harus pikirkan bagaimana caranya untuk menyingkirkan adik gila. Ya, ada apa Non? Sama Non, ada apa juga? Sini. Iya Non, aduh. Bantu aku membersihkan rumah, ya. Semuanya. Bukan cuma kamar kami, tapi kamar pembantu juga. Dia bener-bener gila. Suasana berkabut. Kita suruh bersihin rumah. Aduh, termasuk kamar pembantu lagi. Aduh. Udahlah, namanya juga orang gila, jangan didengerin, ntar dia ngamuk. Ayo kita turutin aja maunya dia. Siapa yang gila? Siapa yang gila? Tidak ada yang gila. Tidak ada yang gila. Tidak ada yang mati. Mereka masih hidup. Mereka hanya pergi. Mereka akan pulang kembali.
Juga para pelayan. Kalian akan lihat. Iya, Non. Nggak ada yang gila, Non. Nggak ada. Lu yang gila. Lu yang bilang gila. Gue yang salah. Gimana sih? Udah deh. Yuk, berani kita kerjain yuk. Daripada dia ngamuk. Ya. Apa kamu bilang? Iya, Bapak. Iya, Non. Iya. Pak, itu pengantin ya? Kita kasih selamat yuk ke sana. Iya, Kak. Maaf Pak, Bu. Kami datang tanpa diundang. Kebetulan kami dari penginapan sebelah. Kami hanya tertarik mendengar keramaian yang terjadi di sini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kami malah senang kok kalau pesta kami ramai. Selamat ya. Selamat, Pak. Ah, selamat ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Dan terima kasih karena kalian berdua sudah mengizinkan kami untuk turut serta merayakan kebahagiaan kalian. Sama-sama. Kami permisi dulu. Selamat ya. Sama-sama. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Oh iya, puasa. Besok aku harus mulai berpuasa. Aku benar-benar nggak ingat aku pernah berpuasa sebelum ini. Dulu aku benar-benar sangat keterlaluan. Fikar, kamu lagi nggak enak badan ya? Kok Oh. ngelamun terus sih? Enggak, cuma itu pengantinnya. Pengantinnya kenapa? Oh, cuma ingat masa lalu aja. Oh, dia pasti ingat masa lalunya. Papa? Bu Mawar? Papa kenapa sama Bu Mawar? Diem-dieman begitu. Mida, sampai kaget saya. Ayo, ngapain Bu Mawar sama Papa diam-diaman gitu? Pasti Papa mau jadi pengantin kayak pengantin itu ya. Ayo yuk, kita pergi dari sini ya. Oke. Karena kita telah berhasil membunuh Fikar, putra Rosihan dan kedua anaknya. Mari kita rayakan keberhasilan kita. Mari kita rayakan. Ari bos. Mari, bos. Mari bos. Mikir apa aku ini? Enggak. Aku nggak boleh mikir macam-macam. Gus, udah sampai jam segini kok dia nggak mati-mati sih? Apa perlu kita tanya? Betul. Mestinya sekarang ini kita sudah berkabung. Tapi dokter kok belum kasih tahu ya kalau si tua itu sudah koit. Udah tua bangka aja mau mati susah banget, lama banget. Dok. Pak Gus. Gimana keadaan papa saya? Katanya sudah nggak bisa tertolong lagi ya dok ya. Tolong dong dokter berusaha maksimal mungkin terus harus berusaha. Jantung papa saya itu kuat dok. Jantung papa saya itu kuat. Tolong dok. Gimana dok? Pak Gus, tolong. Tenang dulu ya. Jangan putus asa seperti itu. Saya punya kabar gembira buat Pak Gus dan Ibu Sonya. Gembira. Apa nih maksudnya? Ya, alhamdulillah. Anda berdua harus bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhanlah sehingga Pak Rosihan selamat dari serangan jantung yang berat itu. Berarti Tapi Anda berdua kok malah kelihatan stres? Stres? Enggak. Kami terlalu gelisah dok. Kami terlalu gelisah sehingga ada kejadian apapun kami jadi stres gitu. Tapi kan tadi dokter bilang detak jantungnya udah berhenti kan? Oh, memang. Makanya itu yang saya sebut keajaiban. Keajaiban. Terus terang saja Pak Agus, pukulan mental yang harus diterima oleh Pak Rusian itu
berkaitan dengan kematian putra dan cucu-cucunya cukup berat. Bahkan tadinya saya pesimis kalau Pak Rosihan bisa selamat. Tapi apa mau dikata, keajaiban milik